Berita Sumsel 24 jam hari ini. Puluhan warga Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur mendatangi kantor Dinas Sosial Banyuasin kemarin. Kedatangan warga mayoritas emak-emak ini mempertanyakan bantuan sosial berupa program Keluarga Harapan yang belum didapati mereka. Beginilah aksi yang dilakukan puluhan emak-emak yang tinggal di Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin saat mendatangi kantor Dinas Sosial Banyuasin kemarin. Mereka mempertanyakan janji pemerintah yang ingin memberikan bantuan sosial berupa program Keluarga Harapan. Puluhan emak-emak ini pun diterima langsung Kepala Dinas Sosial Alam Syarianda. Dalam diskusi ini mereka mempertanyakan warga yang awalnya menerima bantuan langsung tunai namun digantikan bantuan program Keluarga Harapan. Meski begitu pihaknya hingga saat ini juga belum ada kejelasan mendapat bantuan tersebut. Pak, partai kami ini penerima BLT dijanji ke PKH. Dari bulan 4 tadi kami ngocol ke BLT. Sampai mak ini kami belum ada gerbatnya BLT itu nih Pak. Nah, PKH itu nih, kartu PKH itu nih belum ada gerbatnya. KT penjelasan, nasa ditanya kepala desa, Age tanya, pokoknya perangkat desa, Age sabar lah, Pak sabar ada batasnya. Kami lama menunggu dari bulan 4. Nah, kartu yang abang-abang itu udah tahu apa namanya Pak, kartu abang itu ada. Nah, kan kami ini uang awam Pak. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Alam Syarianda mengaku akan menggali informasi tersebut hingga ke tingkat desa. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palfresh.com. Pemirsa, inovasi serta kerja nyata dalam pemulihan ekonomi nasional terus ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, di mana untuk pertama di Provinsi Sumatera Selatan, pabrik aspal karet akhirnya resmi beroperasi. Pabrik aspal karet Muba yang diproyeksi akan mampu menyerap 20.000 ton lebih lateks pekat produksi petani Muba per bulan, Senin kemarin resmi beroperasi. Peresmian pabrik karet pertama di Sumatera Selatan ini dihadiri oleh Menteri PUPR diwakili staf ahli bidang keterpaduan pembangunan Kementerian, Insinyur Ahmad Ghani Ghazali Akman. Menurut Ahmad Ghani Ghazali, pabrik aspal karet Muba ini kontribusi nyata dalam upaya andil memulihkan perekonomian nasional. Ini juga sejalan dengan misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendukung percepatan serta peningkatan kualitas pembangunan strategis nasional. Kemudian lanjut dia, atas inisiasi dan inovasi tersebut, Pemkab Muba mendapat reward dari Kementerian PUPR dan mendapatkan dana insentif sebesar 20 miliar rupiah yang kemudian oleh Bupati Muba Dodi Reza. Insentif tersebut dialokasikan kembali untuk pembangunan jalan aspal karet di sejumlah ruas jalan Kabupaten Muba. Sementara itu, Bupati Muba Dr. Dodi Reza Alex Nordin Lik Ekon MBA menuturkan realisasi pembangunan pabrik aspal karet tersebut penuh perjuangan yang tinggi, di mana melibatkan seluruh pihak, khususnya perangkat daerah Pemkab Muba yang semata-mata demi meningkatkan kesejahteraan petani karet yang sejak 2 tahun belakangan ini makin terpuruk. Potensi besar dan fluktuasi harga yang berpengaruh besar terhadap ekonomi masyarakat, kata Dodi, membuat dia sejak awal memimpin Muba mencarikan solusi baik dari sisi kelembagaan petani, peningkatan produktivitas, dan pemasaran. Salah satu solusi tersebut adalah memanfaatkan karet sebagai bahan campuran aspal yang disebut aspal karet. Nah, tetapi 7% itu adalah lateks. Lateks itu menyerap karet mentah dari rakyat, perbandingannya 2:1. Sementara Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengapresiasi apa yang telah direalisasikan Pemkab Muba dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan program inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani karet. Saya berharap nanti melalui surat edaran seluruh kabupaten kota ini dapat menggunakan ambil bahan yang di Muba. Tidak perlu membuat banyak-banyak instalasi pengolahan itu. Jadi yang penting AMT-nya 84 ini berkomitmen menggunakan ini. Jadi agar penyerapannya juga bisa terfokus. Deru menilai pabrik aspal karet di Muba ini dibangun sudah sangat besar dan baik, dan dia mengajak bersama-sama memanfaatkannya demi meningkatkan perekonomian dan kualitas pembangunan infrastruktur. Reporter dan juru kamera Firdaus, palfresh.com.
Sultan Palembang Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja berharap ke depan semua pihak di Provinsi Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang, dapat bersinergi dengan membentuk sebuah tim bersama-sama dalam membangun ke depan secara bersama-sama. Karena saat ini Sultan Palembang melihat semuanya masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan sudut pandang dan program kerja masing-masing. Pembangunan kawasan wisata Benteng Kuto Besak yang kini tengah dilakukan pemerintah mendapat sorotan dari Sultan Palembang Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja. Sebab pola pembangunan yang berlangsung masih berjalan sendiri-sendiri sesuai sudut pandang dan program kerja masing-masing. Padahal menurut SMB 4, jika pembangunan BKB atau yang lain bisa disinergikan dengan komponen masyarakat dalam bentuk tim bersama, maka hasil pembangunan yang dilakukan tersebut dapat sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi lanjut SMB 4, Benteng Kuto Besak adalah aset sejarah yang harus dilestarikan sehingga hasil pembangunan hendaknya bisa sesuai dengan sejarah awalnya. Itulah, pada saat ini kan Benteng Kuto Besak merupakan salah satu aset sejarah yang didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama ya, Sultan SMB 1 itu. Jadi itu harus kita lestarikan. Di situ bukannya dibuat oleh Belanda. Belanda ke sana kan menempati karena dia tidak bisa membuat benteng, kekurangan dana pada saat itu, sehingga memanfaatkan menggunakan benteng Sultanan untuk sebagai tempat tinggal dan pertahanan dia pada saat itu. Itu pada masa awal mereka masuk 1821. Jadi kalau bisa itu kan sebenarnya sejatinya itu kan yang membuat adalah Kesultanan Palembang Darussalam, dan di situ adalah nilai-nilai perjuangan kesultanan ada di sana. Jadi kalau kita bisa menceritakan kembali, menarasikan sejarah itu seperti apa awalnya, mungkin bisa menciptakan rasa cinta dan bela tanah air. Sedangkan Pangeran Suryo Febri Irwansyah yang juga budayawan Palembang melihat masyarakat Palembang sudah lama menunggu agar BKB itu difungsikan sebagai cagar budaya yang bisa dikunjungi oleh masyarakat sehingga terasa nilai-nilai yang diturunkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, baik sekali. Jadi masyarakat Palembang sebenarnya sudah lama menunggu ya agar BKB itu difungsikan sebagai cagar budaya yang bisa dikunjungi oleh publik ya, oleh masyarakat, sehingga terasa nilai-nilai yang diturunkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam itu. Kita memahami bahwa satu-satunya benteng yang dibangun oleh pribumi yaitu Benteng Kuto Besak itu. Di tempat lain tidak dibangun oleh pribumi, dibangun oleh orang Eropa semua, orang penjajah semua. Misalnya di Bengkulu Inggris, di Jogja sendiri yang kesultanannya masih utuh sampai sekarang, tapi itu bentengnya dibangun oleh Belanda. Lah kita dibangun sendiri oleh pribumi, digagas oleh Sultan Badarudin I, kemudian diselesaikan oleh Bahauddin. Itu sangat luar biasa. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Babak penyisihan lomba sang juara Payung Museum hari ke-8 diikuti SMA Negeri 18 Palembang, SMA Negeri 19 Palembang, dan SMA PGRI 2 Palembang, di mana puluhan siswa dari 3 sekolah tersebut berhasil menunjukkan kemampuannya hingga masing-masing sekolah mengirimkan 3 siswa berkompetensi untuk meraih dan menjadi sang juara. Berikut laporan Ade Elsa Nasution dari Museum Negeri Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ade Elsa Nasution di hari ke-8 sang juara dengan tema Payung Museum. Hari ini sedang berlangsung dari SMA Negeri 18 Palembang. Dari banyaknya peserta, menyisakan 3 orang yang masuk ke babak selanjutnya untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Mau tahu keseruannya? Yuk kita tonton dan jangan skip ya.
Wah, ternyata dari SMA Negeri 18 Palembang ternyata laki-laki semua. Kira-kira siapa ya yang bakal mewakili SMA Negeri 18 Palembang buat jadi sang juara mewakilin SMA Negeri 14 Palembang? Benar atau salah? Waduh, dari SMA Negeri 18 semakin segini. Kira-kira siapa ya yang bakal mewakili SMA Negeri 18 Palembang berlanjut ke babak selanjutnya dan mewakili SMA Negeri 18? Baiklah, seperti kita ketahui, para finalis dari SMA Negeri 18 Palembang itu laki-laki semua. Yuk kita tanyain dan kita wawancarain. Baik Bu, namanya siapa Bu? Ibu Betty. Nama sang juara kita siapa nih? Muhammad Jadi Nafila. Nama Ibu? Reni. Dan bersama Ibu Mary. Baik, kita tanyain, gimana sih Dek perasaannya ikut event sang juara ini? Rasanya sangat bahagia, senang. Seperti itu Kak. Nah, tadi kan kita lihat Adek sengit nih ngerebutin juara 1 dan 2 Iya. sama temennya. Kira-kira bakal nyangka nggak jadi juara 1? Tadi itu nggak bakal nyangka jadi juara 1 Kak. Perasaan saya yang lawan itu bakal jadi 1. Oke. Iya. Buat Ibu nih mau tanya Bu, apa yang bakal Ibu kasih tahu ke murid Ibu buat lanjut ke babak grand final nanti? Seperti kita tahu kan Bu, proses belajar mengajar masih piadaring. Ya benar. Jadi yang jelas kami dari pihak SMA 18 memberikan motivasi. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam kelas, di dalam sekolah, tapi juga bisa di luar sekolah, misalnya di museum atau bisa juga melalui internet atau juga bertanya kepada guru melalui WhatsApp atau segala macam. Jadi kalau sekarang ini saya merasa ini salah satu wadah yang bagus untuk anak untuk meningkatkan kemampuan mereka khususnya di bidang sejarah Palembang khususnya. Iya Bu, oke. Iya. Makasih ya Bu, Iya. semoga SMA Negeri 18 Palembang bisa jadi sang juara tahun ini. Iya, amin. Terima kasih Mbak doanya Mbak. Iya. Baiklah, itu tadi wawancara dari SMA Negeri 18 Palembang. Nah, sekarang di sesi kedua ada dari SMA Negeri 19 Palembang. Kira-kira gimana ya keseruannya? Yuk kita tonton dan jangan di skip ya. Dari sebanyak finalis dari SMA Negeri 19 Palembang tadi menyisakan 8 orang untuk lanjut ke babak selanjutnya. Kira-kira siapa yang bakal mewakili SMA Negeri 19 Palembang buat jadi sang juara? Baiklah, kita akan mewawancarai sang juara dari SMA Negeri 19 Palembang. Mau tanya namanya siapa Bu?
Saya Rita Karlina Selain. Nama adek? Anissa Amrina Rosada. Nama ibu? Sri Haryati Toha. Aku mau tanya dulu nih ke Sang Juara. Gimana sih perasaannya ikut event Sang Juara ini? Senang karena dikasih kesempatan untuk. Sebelum ikut event Sang Juara ini, apa sih Bu persiapan anak murid ibu? Yang seperti kita ketahui, proses belajar mengajar kan masih via daring ya. Kami melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara virtual, yaitu dengan cara online dari rumah. Jadi bimbingannya dilakukan oleh guru sejarah Ibu Sri Hafituar melalui virtual, yaitu melalui bimbingan daring dari rumah. Oke, ya. Terima kasih ya Bu. Semoga SMA Negeri 19 bisa jadi Sang Juara tahun ini. Insya Allah. Baiklah, itu tadi wawancara dari SMA Negeri 19 Palembang. Saya Adela Sanasution. Sampai bertemu di hari selanjutnya. Baiklah, saya Adela Sanasution. Sampai bertemu di hari selanjutnya. Salam museum, museum di hatiku. Palembang Express, semangat dan terpercaya. Salam sejarah, jaga merah. SMA PGRI 2 Palembang, sang juara, luar biasa. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.